Salat Duha Go to Baitullah yang digelar Majelis Duha Nasional Lampung dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah digelar di studio Radar Lampung TV. Kegiatan diawali dengan sholat duha berjamaah yang diimami pun Muhammad Rafi Torik SMN, pemuda asal Lampung, trainer dari ISK. Usai sholat duha berjamaah dilanjutkan dengan zikir Asmaul Husna yang dipimpin Ketua Majelis Duha Nasional Lampung, Ratu Selvi Lastari. Usai sholat dan zikir Asmaul Husna, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua MDN sekaligus penyelenggara kegiatan. Majelis Duha ini ada satu lembaga yang mengajak menghidupkan sunnah muakadah duha, ya. Terus dan mengajak juga orang untuk sholat 5 waktu, memakmurkan masjid bagi laki-laki. Jadi MDN ini hanya sebagai wadah lembaga majelis duha, mengajak anak-anak muda, ibu-ibu lansia mungkin pensiun-pensiunan gitu kan, mau kegiatan apa, udah hidupin aja MDN ini di Lampung, kan belum pernah ada. Nah nanti kita ikutin kajian-kajian parenting dari Parenting Akar Bersuara ISQ yang akan disampaikan Muhammad Rafi Torik, dan nanti ada kajian sedikit lah ya dari kita dari MDN, mudah-mudahan ini membuka wacana pola pikir, pola ikhtiar kita ya, biar back to Allah, back to Rasulullah. Semoga nanti ini menjadi jariah buat kita semua. Ketua Pokja TP PKK Provinsi Lampung yang hadir mewakili Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirza menyampaikan dukungan TP PKK Provinsi Lampung akan kegiatan MDN Lampung yang dinilai baik untuk bagi kegiatan bimbingan keagamaan masyarakat. Ibuku sangat mensupport ini. Kegiatan yang bagi orang tua sih biasa duha, tapi bagi anak muda itu satu hal yang luar biasa. Baru kemudian saya sekarang menjelaskan bahwa duha adalah sebagai tanda syukur kita terhadap ruas tulang 360 ya. Gak mungkin lah kita kalau sedekah 1000 aja, berapa tuh duit kita satu hari? Ya, cukuplah dengan 2 rakaat. Jadi begitu. Jadi penjelasan kepada anak-anak muda ini yang ringan dulu. Beri kabar gembira, baru kemudian. Jadi Islam itu mudah. Yang bikin sukar, ya kita sendiri. Hadir juga memberikan sambutan perwakilan HIPMI Lampung, Tata, perwakilan Smart Umroh Lampung, dan Diswit Skincare Haji dan Umroh, serta Ketua Magnet Reski Lampung, Ustadz Solihin. Anas menggagas ilmu ini disampaikan ke seluruh masyarakat di Indonesia ini dengan kegiatan-kegiatan rutinnya, termasuk MedBook-nya, tujuannya agar mengajak umat-umat Islam ini menjadi lebih ajaib. Nah ternyata di antara besi dan magnetnya ada sekatnya, penghalangnya. Sehingga kalau ada magnet sama besi itu nempel gini, gini. Kalau dia ada kertas aja sedikit gitu, dia masih nempel, betul nggak? Tapi ditarik sini ikut, tarik sini ikut, tapi mau diambil nggak bisa, betul nggak? Karena dia terhalang. Nah, penghalangnya ini kita beresin dengan ilmu magnet rezeki. Penghalangnya ada 4 huruf dari sini. Satu, diodo es asa. Dosa itu yang menghalangi rezeki. Dalam kajian MDN, Ratu Selvi Lastari menyampaikan tentang siapa kita yang membuat suasana makin haru lantaran mengupas asal-usul manusia hingga kehadiran ke muka bumi, serta bagaimana menjadi manusia yang menyadari kodratnya. Bunda Ratu Selvi Lastari sendiri merupakan seorang pendakwah, advokat, dan pejuang wakaf yang memulai perjuangannya dari Provinsi Lampung dalam berdakwah dan mendistribusikan Al-Quran ke seluruh Indonesia. Beliau dikenal sebagai bundanya para santri, lahir di Provinsi Lampung dan berdakwah di tengah masyarakat Lampung dan wilayah sekitarnya. Dilandasi oleh Al-Quran sebagai pedoman hidup, petunjuk dan cahaya bagi manusia, beliau mensyiarkan gerakan dakwah yang ditujukan untuk menginspirasi dan mengajak masyarakat agar selalu ingat dan dekat dengan Al-Quran. Yang maha pengasih, lagi maha penyayang, atasnya dengan nama Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah tadi, 0, 0. Itu tadi kan ada yang dari ibu
suami istri tidur, balikin lagi sama Allah. Iya kan? Itu surat ini surat Al-Falaq ini. Saudara, bacalah, dan Tuhan Maha Mulia yang mengajarkan manusia dengan tahu fungsinya pena untuk apa? Bukan untuk nulis untuk, iya kertas kosong dikasih pena bisa 0 bisa 1. Tergantung kita mengukirnya. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Itulah kun fayakunnya Allah. Mengenal diri kita berarti kita kenal dengan Allahnya. Ya Allah, bukakan pintu hati kami. Maka selalu dibukakan dengan setiap kata sholat itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sholat kita baca surat Al-Fatihah. Hafal artinya nggak kalau saya tanya? Jangan bicara Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Hafal. Artinya baca nggak? Tahu nggak? Karena itu perilaku kita yang kita lakukan sehari-hari suka nyimpang dari arti Al-Fatihah itu. Benar nggak Kak? Coba sadar aja coba. Gak boleh pacaran, mas pacaran. Pegangan lagi. Bukan mahramnya. Iya kan? Nah, itu dirubah ya Kak ya. Udah sampai di sini ya sayang ya, cintaku, oke? Kalau sama cowok gini aja, cukup tak kenal maka ta'aruf. Di akhir sesi disampaikan kajian parenting dari Pun Muhammad Rafi Thorik SMN, pemuda asal Lampung yang menjadi trainer nasional sekaligus founder dan CEO Cahaya Akar Bersuara. Kita punya orang tua yang jauh dari ekspektasi kita. Wah, saya sih maunya orang tua saya Pak Presiden Jokowi ya gitu misalnya, atau Pak Prabowo misalnya, gitu kan. Atau orang tua saya misalnya Raffi Ahmad gitu kan. Saya lahir-lahir udah bisa naik mobil Alphard misalnya. Tapi kan kita nggak bisa milih gitu kan orang tua kita siapa. Hal yang pertama itu diterima, rasakan bahwa ya Allah, terima kasih Engkau telah menitipkan kepada saya, Engkau telah memberikan saya orang tua yang, ceritain orang tuanya. Orang tua yang mungkin seperti ini, dia suka melakukan hal ini terhadap saya suka jadinya tidak percaya dengannya, makasih ya Allah, gak apa-apa gitu. Hal itu yang pertama dilakukan, menerima. Dan itu gak mudah. Perlu tahapannya, perlu banyak sesi untuk hal itu. Dan kalau kita seorang muslim semua ya di sini ya, cara hal yang paling gampang untuk hal itu adalah dengan meminta kepada penciptanya. Hal yang paling mudah untuk merilis atau menerima hal tersebut adalah bercerita kepada Yang Maha Kuasa. Menurut saya itu tuh bagus banget dan sangat bermanfaat untuk generasi-generasi muda yang ada di Lampung khususnya. Jadi harusnya ini selalu diselenggarakan setiap waktu untuk anak-anak muda di Lampung. Oke. Jadi harapan saya ini terus berlanjut agar pengembangan SDM di Lampung itu lebih meningkat lagi. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Tadi yang paparan yang disampaikan sama Bu Selvi tadi itu sangat luar biasa bermanfaat untuk kami semua selaku Gen Z ya, Gen Z, dan juga tadi ada para millennials yang dimana paparannya itu sangat inspiratif banget. Pokoknya top, boleh untuk jadi suatu referensi untuk kita semua. Harapannya pokoknya semoga program ini bisa berlanjut dan bisa selalu menginspirasi kaum muda-mudi, dan pokoknya harus berlanjut lah, gitu aja. Kegiatan ditutup sesi tanya jawab dan door prize serta dengan doa bersama untuk keberkahan di Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Tim Liputan Radar Lampung TV.